My Rival is My Love. Episode 44. Intermode BSD. Jam 8:44. Ken, panggilku ke Kenzi, yang sedang duduk di sebuah bangku yang berada di stasiun. Ken, gue panggil lagi karena dia enggak dengar. Rencananya hari ini Kenzi akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti seleksi. Dan saat ini gue lagi nganterin dia ke stasiun. Sekalian nunggu keretanya yang belum datang. Kenzi, teriakku lagi karena kesel gak disahutin. Gue cubit aja lengannya. Kalau udah begini pasti dia sadar. Au, apa sih Oneng? Pekik Kenzi setelah merasakan sakit dari cubitan gue. Dia noleh, terus cepat-cepat lepasin kacamata beserta sesuatu yang menyumpal di telinganya. Pantes aja gak dengar. Dia pakai AirPods, seru gue kesel. Ternyata dari tadi dia tuh gak dengar omongan gue. Ada apa lo nyubit-nyubit? Tanya Kenzi ketus. Gue lapar Ken, keluh gue melas. Kalau lapar ya makan, sahut Kenzi cuek. Di saat itu juga gue nyengir sambil menyodorkan tangan ke dia. Kenzi natap gue. Apa? Kata Kenzi bertanya. Katanya suruh makan. Pinjam 100 dulu dong. Pintaku sedikit manja. Dahi Kenzi mengernyit. Lah mang lo gak bawa duit. Gue menggeleng kemudian mendempetkan badan gue ke dia. Ya mau gimana Ken? Lo kan tahu kemarin Bastian pamit ke Bekasi. Apa urusannya sama duit lo? Tanya Kenzi heran. Memang sih. Kemarin ia sempat menemani Anggi untuk bertemu Bastian yang akan pergi ke Bekasi. Dan Bastian juga sempat mewanti Kenzi untuk menjaga Anggi. Sebelum berangkat, Bastian sempat mengobrol empat mata dengan Kenzi. Tepatnya, mereka berdua tengah masuk toilet umum. Oi, lo serius sama si Angga? Bastian kemudian meralatnya. Maksud gue Anggi. Kenzi yang sedari tadi berdiri sambil fokus buang air merespon. Untuk apa lo tanyakan itu? Dia itu udah setengah tahun tinggal bareng gue. Jadi gue yakin sama keputusan gue. Setelah selesai, Kenzi beralih ke wastafel di sampingnya. Begitupun juga dengan Bastian. Ia juga ikut mencuci muka di wastafel yang merupakan fasilitas umum di toilet itu. Kalau lo memang serius, tolong jaga dia, pinta Bastian tegas ke Kenzi. Kenzi yang selesai membasuh wajahnya menoleh. Dengar. Jika terjadi sesuatu kepadanya dan apabila penyebabnya adalah lo, gue akan datang buat ngehajar lo, ancam Bastian agar Kenzi tak berani berbuat macam-macam kepada sahabatnya. Setelah mengetahui bahwa Anggi telah meminjamkan uangnya kepada Bastian, akhirnya dengan perasaan kesal ia mulai mengeluarkan uang pecahan 100.000 yang kemudian ia berikan kepada Anggi. Makasih Ken, ucap Anggi saat menerima uangnya, saking senangnya. Sebelum pergi ia menyempatkan diri untuk menawari Kenzi. Lo mau gue beliin makan? Terserah lo aja, jawab Kenzi singkat, padat dan jelas. Tak butuh waktu lama, Anggi kembali ke tempat Kenzi dengan membawa mie instan cup dan soft drink. Anggi lalu memberikan salah satunya kepada Kenzi. Ini Ken buat lo. Setelah Kenzi menerima, ia kembali duduk. Karena panas, Anggi berkali-kali meniup mie-nya. Fuh, Oneng. Lo itu kenapa nekat ngasih uang lo ke dia? Tanya Kenzi sambil menikmati mie. Siapa? Bastian? Sahut Anggi. Ya dia. Siapa lagi? Gue nggak ngasih Ken. Gue cuma minjemin aja. Jelas Anggi dengan mie yang masih di mulutnya. Sama aja, lo sendiri kan yang bilang dia masih punya utang ke lo. Kata Kenzi yang masih ingat. Gue kasihan aja Ken sama dia. Duitnya habis buat dikasih ke Eri. Jelas Anggi lagi mengenai kondisi keuangan keluarga Bastian yang pas-pasan. Kenzi hanya menghela setelah mendengar alasan Anggi. Ia kemudian meletakkan mie-nya dan kemudian berdiri. Keretaku udah datang, ucap Kenzi. Tepat seperti yang dikatakan Kenzi. Sebuah kereta berhenti di depan mereka. Semua orang yang sedari tadi menunggu kedatangan kereta tersebut mulai berbondong-bondong masuk ke gerbong yang mereka tuju. Kenzi segera mengangkat tas yang ia bawa. Kemudian ia berpamitan kepada Anggi. Gue pergi dulu. Tanpa Kenzi sadari, Anggi langsung memeluknya dengan sangat erat. Lo mesti jaga diri. Kabari gue kalau udah sampai, pinta Anggi. Baiklah, tapi lepasin dulu pelukan lo ini. Anggi terlalu bersemangat. Sampai-sampai ia lupa masih memeluk Kenzi. Akhirnya Anggi melepaskan pelukannya. Dan kini Kenzi bisa pergi menuju kereta. Kenzi memilih angkutan ini karena jauh lebih cepat dan tak akan terjebak macet. Dan tak lama kereta yang ditumpangi Kenzi mulai berjalan. Kenzi bisa melihat kekasihnya yang tengah melambai kepadanya dari balik jendela gerbong.
Dan mungkin ini pertama kalinya bagi Kenzi. Untuk sementara waktu ia tak akan diganggu oleh suara pacarnya yang berisik itu. Sekitar 10 menit perjalanan, Kenzi menerima pesan singkat yang berasal dari kekasihnya. Ken, kalau udah sampai kabarin gue. Ya ampun, baru juga 10 menit. Biar lo gak lupa Ken. Jangan samakan gue dengan lo. Iya, gue emang pelupa. Tapi gue gak lupa nyiapin cemilan di tas lo. Dimakan ya. Ternyata lo bisa juga diandalkan. Seusai mengantar Kenzi, niatnya Anggi mau segera pulang. Akan tetapi, ketika sedang berjalan menuju ke parkiran, ia melihat seorang bapak-bapak yang hendak dicopet. Tangan pencopet itu hampir saja meraih isi dalam celana sang bapak berwajah oriental, kalau saja Anggi tak berteriak untuk menghentikannya. Karena aksinya kepergok, saat itu juga sang pencopet kabur meninggalkan mangsanya, dan Anggi yang melihatnya, segera menghampiri sang bapak untuk memastikan bahwa tak ada satu barang pun yang hilang. Karena wajah sang bapak tak seperti orang Indonesia, maka Anggi bermaksud bertanya dengan bahasa Inggris. Namun karena Anggi yang tak pandai menggunakan bahasa asing, malah membuat orang yang ditanyai bingung. Maaf, kamu itu ngomong apa? Kata bapak itu. Anggi terkejut. Di balik wajah orientalnya ternyata orang itu bisa berbahasa Indonesia. Ya ampun pak, aku kira Anda ini orang Cina. Ternyata orang Indonesia toh, kata Anggi kepadanya. Orang itu terkekeh kecil melihat keluguan Anggi, dan orang itu juga berterima kasih setelah mendengarkan penjelasan dari Anggi yang coba menolongnya. Belum sempat orang itu bertanya siapa gadis yang membantunya, Anggi buru-buru pamit karena Widya yang menelpon dan menyuruhnya untuk segera pulang. Dan sesaat setelah Anggi pergi, orang itu merasa familiar dengan wajah Anggi. Sepertinya dia tak asing bagiku. Apakah mungkin? Sambil tersenyum, orang itu bergegas pergi meninggalkan stasiun. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya Kenzi sampai di Jakarta. Dan berhubung Kenzi bukan orang yang suka membuang waktu, ia fokus pada tujuan awalnya. Ia langsung bergegas ke tempat penginapan yang telah disediakan oleh Perbasi sebagai penyelenggara. Jam 16:04. Setelah puas beristirahat, Kenzi bergegas meluncur ke tempat pelatihan para pemain basket yang nantinya akan diseleksi menjadi bagian tim basket Indonesia U20. Dan setelah ikut berkumpul, Kenzi segera mengikuti sesi latihan bersama pemain lainnya yang sama sepertinya, yakni ikut seleksi ini demi menggapai mimpi dan tujuannya. Ketika memulai latihan, Kenzi terkejut. Sebuah bola yang begitu cepat meluncur ke arahnya. Untungnya Kenzi dengan sigap menangkapnya. Lalu Kenzi melihat ke orang yang melempar bola itu. Gue gak salah lihat kan, Zizi, ucap pria dengan tinggi 168 cm yang sedang berjalan ke arahnya. Rasanya sudah lama sekali kita tidak bertemu. Zizi, Kenzi menghela nafas ketika pria itu telah berdiri di hadapannya. Rupanya lo ikut juga, Vero. Setelah saling menyapa, mereka berdua kembali melanjutkan latihan. Dan sepertinya Vero sangat senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman masa kecilnya. Tak terasa hari sudah mulai gelap, dan latihan yang Kenzi lakukan telah usai. Di sela istirahat, Kenzi membuka ponsel. Di situ ia menerima pesan dari Anggi yang kemudian ia balas. Seusai itu ia tersenyum lega setelah membaca pesan dari kekasihnya. Di waktu yang bersamaan, Vero muncul dari arah belakang. Tak lupa Vero mengejek temannya itu. Kenapa senyum-senyum? Lo udah gila ya? Kata Vero sedikit cekikikan. Melihat Vero, Kenzi segera memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas. Bukan urusan lo, gue tebak. Lo pasti udah gila karena tak berhasil menemukan Gigi. Tebak Vero yang mengungkit masa lalu. Gigi sendiri adalah nama panggilan untuk teman mereka Anggi. Mereka bertiga dulunya sering bermain bersama. Vero pun masih ingat betapa Gigi sangat mengagumi Zizi. Bahkan ia sampai kesal karena mesti setiap hari mendengarkan ocehan dari Gigi mengenai Zizi. Apalagi ketika Zizi dan keluarganya pindah. Setiap hari ia mesti mendengar Gigi yang menangisi kepergiannya. Kenzi dan Vero kemudian duduk bersama sembari meneguk sebotol minuman yang mereka bawa. Kemudian melanjutkan perbincangan. Zizi, sorry gue gak bisa nepatin janji gue buat jaga Gigi, ucap Vero yang merasa bersalah. Itu bukan salahmu. Gue udah merelakan dia, balas Kenzi sedikit lesu. Tapi gue sedikit kesel.
Lo kenapa nggak bilang dari dulu ke gue kalau Gigi udah gak ada? Ucap Kenzie berubah serius. Soal itu, gue nggak bisa cerita ke lo. Sebenarnya ingin rasanya Vero memberitahu yang sebenarnya terjadi kepada Kenzie. Tapi ia tak bisa mengatakannya karena terikat janji pada orang itu. Ya sudahlah, gue udah gak permasalahin itu. Benarkah lo kenapa bisa semudah itu melupakan Gigi? Tanya Vero penasaran setelah melihat sikap temannya. Gue menemukan sosok Gigi di diri orang lain, ungkap Kenzie yang membuat Vero tercengang. Kenzie lalu melanjutkan ceritanya. Gue bertemu seseorang yang mirip dengannya, berisik dan suka sekali cari perhatian dari gue. Dan gue senang, ternyata masih ada cewek yang kayak gitu di dunia ini. Memang, semua itu terjadi secara kebetulan. Tapi kenapa kebetulan itu bisa sama persis dengan apa yang Kenzie inginkan? Kalau saja Anggi yang di rumahnya itu adalah Anggi yang ia cari selama ini, maka rasa bahagia itu akan makin bertambah. Siapa orang yang membuat lo jadi seperti ini? Tanya Vero penasaran dengan sosok itu. Anggi Rahmadani, jawab Kenzie singkat menyebutkan nama kekasihnya. Huashu. Tiba-tiba Anggi bersin. Anggi, kamu sakit? Tanya Widya yang sedang makan malam bersama. Sambil mengusap hidungnya, Anggi menjawab, gak apa-apa ma. Kayaknya ada yang lagi ngomongin aku. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.